Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat. Untuk lebih mempermudah kita dalam mempelajari materi ini, ada baiknya kita melihat KD dan indikator yang akan kita capai. Kompetensi dasar materi ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Indikatornya, siswa diharapkan menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Kedua, siswa diharapkan mampu menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Keempat, menentukan hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Berikutnya adalah menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Dan terakhir, diharapkan nanti mampu menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama. Apa sebenarnya bilangan berpangkat? Sebagai ilustrasi, misalkan kita memiliki perkalian berulang 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n faktor. Ini dapat dilambangkan dengan 2 pangkat n. 2 disebut basis atau bilangan pokok, n disebut sebagai eksponen atau pangkat. Begitu juga perkalian berulang 3 3 3 sebanyak n faktor. Ini dapat dilambangkan dengan 3 pangkat n. Selanjutnya 8 kali 8 kali 8 sebanyak n faktor dapat dilambangkan dengan 8 pangkat n. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atau didefinisikan bahwa A pangkat n itu sama dengan A kali A sebanyak n faktor, dan A pangkat 1 sama dengan 1. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita mulai dari yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Misalnya kita memiliki 2 buah bilangan berpangkat. Misalnya A kali A kali A kali A itu sebanyak P faktor. Sebanyak P faktor. Kemudian dikalikan dengan A kali A kali A kali A sebanyak Q faktor. Sehingga kalau kedua bilangan berpangkat dikalikan, maka akan terdapat P ditambah dengan Q faktor, atau A memiliki P tambah Q faktor. Berarti sesuai dengan definisi, maka A pangkat P ditambah Q. Jadi kesimpulannya, kalau kita memiliki 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, misalnya A pangkat P kali A pangkat Q, bilangan pokok yang sama itu adalah A, maka hasil dari perkalian perpangkatan itu adalah A pangkat P ditambah dengan Q. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal ditambah menjadi 3 pangkat 5. Contoh lain, 7 pangkat 6 kali 7 pangkat 13 sama dengan 7 pangkat 19. Selanjutnya, yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Dengan cara yang sama dengan pada perkalian bilangan berpangkat, kita akan memperoleh A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Untuk membuktikannya, silahkan anak-anak lihat lagi
slide sebelumnya, yaitu tentang perkalian bilangan berpangkat. Nah, kemudian dibuktikan bahwa pada pembagian bilangan berpangkat maka pangkat dikurangi. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Contoh kedua, 1/2 pangkat 5 dibagi 1/3. Sekali lagi catatannya adalah bilangan pokoknya harus sama. Dalam hal ini bilangan pokoknya adalah 1/2, sehingga kita peroleh 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Berikutnya adalah bagaimana kalau bilangan berpangkat dipangkatkan. Nah, seperti A pangkat P itu sudah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan dengan Q. Maka sesuai dengan definisi, A pangkat P dikalikan sebanyak Q faktor atau sebanyak Q kali, sehingga kita dapatkan A pangkat P kali Q. Jadi A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Contoh, kita memiliki bilangan berpangkat 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6 sama dengan 15.625. Baik, selanjutnya adalah perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Misalnya AB pangkat P, maksudnya adalah perkalian 2 atau lebih bilangan A kali B sebagai bilangan pokok dengan pangkat P. Maka sesuai dengan definisi, AB kali AB kali AB sebanyak P faktor. Selanjutnya akan terdapat A kali B kali lagi dengan A kali B kali A kali B sebanyak P kali atau P faktor, sehingga memunculkan P faktor A atau A sebanyak P faktor dan B sebanyak P faktor. Artinya A kali A kali A kali A sebanyak P faktor dan B kali B kali B sebanyak A faktor. Maaf, sebanyak P faktor. Sehingga sesuai dengan definisi, kita dapat menyatakan A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Jadi dapat disimpulkan bahwa AB pangkat P sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Contoh, 21 pangkat 5, 21 dapat dinyatakan sebagai perkalian 2 buah bilangan, yaitu 3 kali 7 dipangkatkan 5 sama dengan 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Begitu juga 12 dapat dinyatakan sebagai perkalian 3 buah bilangan, yaitu 2 kali 2 kali 3, sehingga kita dapat membuat 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 5. Baik anak-anak, untuk materi bilangan berpangkat Bapak rasa cukup. Nanti kita akan bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Bapak berharap anak-anak terus jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus corona. Jadi anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.